kecanduan gadget atau gawai. Atau artificial intelligence AI. Kenapa kok kamu lebih sering main HP? Karena lebih seru dan bisa mabar bareng. Oh gitu. Padahal kalau kamu keseringan main HP dapat membuat matamu lelah dan kurangnya interaksi dengan temanmu. Kenapa kok nggak memilih bermain sepak bola dengan teman-teman? Kan kamu bisa lebih explore. Ya sih, tapi kayak males aja. Lebih enak kalau main HP ya, bisa di rumah, bisa mabar sama teman-teman gitu ya. Iya. Oh. Seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi, anak-anak zaman sekarang mulai lupa dengan kodratnya sebagai seorang anak. Mereka lebih mementingkan teknologi, hingga mereka lupa diri dan lupa bahwa belajar tentang ilmu pendidikan itu jauh lebih penting. Semua ini sangat mengherankan, seakan-akan teknologi ini mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun nyatanya, tidak sesuai dengan realita. Anak-anak malah terlena dengan teknologi yang ada dan sampai lupa dengan akhlak mereka. Lantas, bagaimana cara agar anak-anak generasi bangsa supaya tidak terlalu kecanduan teknologi? Ternyata peran orang tua itu sangatlah penting dalam mengatur penggunaan teknologi. Mereka perlu menetapkan pedoman yang sehat, sekaligus mendorong anak-anak agar tetap aktif dalam segala kegiatan yang mendukung kesehatan fisik serta keterampilan sosial yang baik. Dengan pendekatan yang seimbang, maka anak-anak akan lebih bisa menikmati manfaat teknologi tanpa terpapar dampak buruknya. Itulah mengapa penting bagi orang tua untuk menciptakan keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi langsung yang penuh empati, komunikasi, dan kasih sayang. Maka dengan bimbingan yang tepat, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang matang secara emosional, mampu beradaptasi, serta memiliki hubungan yang sehat di dunia nyata maupun di dunia digital. Sering main sama anak daripada dia fokus HP. Kadang dia kesukaan main apa, itu dia sering main Lego atau malam bikin apa-apa gitu. Nah itu saya lebih ke fokus itu, lebih mendukung yang lebih itu, karena dia kan pasti punya kelebihan apa gitu. Jadi ya saya lebih ke sana gitu, nggak ke HP, fokus HP. Saya HP tuh saya beri waktu, nggak terlalu lama gitu. Kadang kalau dia capek main itu saya ajak belajar, tanya jawab, kadang itu. Kadang di HP itu saya tanya kayak ini angka berapa, huruf apa gitu. Dikutip dari beberapa sumber, perkembangan teknologi digital Indonesia mulai terlihat pada tahun 90-an sampai 2000-an. Dan titik balik perkembangannya terjadi pada tahun 2005 sampai 2007. Hai semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang akan menjelaskan tentang pengaruhnya teknologi era digital terhadap generasi bangsa, khususnya anak muda. Kita nggak usah jauh-jauh, berdasarkan riset, faktanya, di lingkungan kita manusia itu tidak bisa dijauhkan dari yang namanya teknologi. Salah satunya ialah handphone. Sadar atau tidak, kita sudah memasuki era generasi digital yang berjalan begitu cepat. Sampai-sampai manusia pun tidak bisa menghentikan itu. Dampak dari perkembangan ini memiliki dua mata pisau. Ada dampak negatif dan juga ada dampak positif. Nah, kita sebagai generasi muda, kita seharusnya harus lebih cerdas untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk hal yang lebih positif. Dan semua itu akan kami bahas pada video yang akan kami sampaikan.
Jika kita melihat teknologi di zaman sekarang yang semakin canggih, kita dapat mengimplementasikan hal tersebut di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pendidikan dan pembelajaran teknologi menyediakan akses yang luas terhadap sumber belajar, seperti video pendidikan, aplikasi eduktif, dan platform e-learning. Anak-anak bisa lebih belajar dengan kreatif, dengan materi yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan mereka. Yang kedua, komunikasi dan sosialisasi platform teknologi seperti media sosial atau aplikasi video call memudahkan anak-anak untuk berinteraksi kepada teman dan keluarga. Namun di sisi lain ada resiko yang terpapar seperti konten negatif dan resiko cyberbullying. Untuk itu, kita sebagai orang tua sangatlah penting untuk berkomunikasi di dunia digital. Yang ketiga yaitu perilaku dan kesehatan mental. Terlalu sering terpapar teknologi itu dapat mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental anak. Di antaranya yaitu di mana mereka dapat kecanduan gadget, gangguan saat konsentrasi, dan kesulitan saat tidur. Beberapa anak mungkin merasa tertekan karena pengaruh media sosial, di antaranya yaitu kurangnya percaya diri dan mereka merasa terisolasi. Yang keempat, yaitu pembatasan dan pengawasan konten. Agar anak-anak terhindar dari hal yang negatif, maka orang tua perlu menggunakan fitur pembatasan. Sekarang ini banyak sekali aplikasi yang digunakan orang tua untuk membatasi anaknya dalam bermain gadget. Di sana ada fitur di mana orang tua dapat mengontrol anak, kesehariannya dapat bermain apa dan bisa membuka apa saja. Penggunaan perangkat digital di kalangan anak usia dini ini menjadi hal yang sangat umum, namun membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan mereka. Teknologi memberikan akses informasi yang luas dan membantu perkembangan kognitif, seperti peningkatan kosakata dan keterampilan berpikir. Namun, anak-anak yang terlalu fokus pada gadget cenderung kurang berinteraksi sosial dengan teman sebaya, yang dapat menghambat keterampilan sosial mereka. Selain itu, penggunaan perangkat elektronik dapat mengganggu perkembangan motorik kasar dan halus karena aktivitas statis mengurangi pergerakan fisik. Untuk mendukung perkembangan optimal anak, penggunaan gadget harus seimbang dan diawasi oleh orang tua. Yang kemudian adalah kecanduan gadget pada anak dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Di antara lainnya adalah yang pertama, permasalahan fisik, yang kedua adalah permasalahan psikologi, yang ketiga adalah permasalahan sosial, dan yang terakhir adalah permasalahan hubungan. Nah, saya dan teman saya akan mengulas lebih dalam lagi beberapa permasalahan yang timbul tadi. Permasalahan pertama yang didapat adalah permasalahan fisik. Paparan sinar gadget yang terlalu berlebihan akan menimbulkan kelelahan mata, sehingga akan menyebabkan sakit kepala, dan yang lebih parah lagi adalah gangguan penglihatan. Anak yang kecanduan gadget akan cenderung kurang beraktivitas fisiknya, sehingga akan menyebabkan kenaikan berat badan yang signifikan, atau bahkan yang lebih parahnya lagi adalah dapat menyebabkan obesitas. Nah, permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan psikologi. Kecanduan pada gadget dapat meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, sulit fokus, kepribadian bipolar, psikosis, dan permasalahan yang timbul lainnya. Selanjutnya adalah dampak media sosial. Anak yang kecanduan gadget cenderung menarik diri dari interaksi sosial yang ada di lingkungan mereka. Mereka mengalami kesulitan berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Mereka juga jadi kurang memahami dan merespon agresi sosial dan emosi orang lain di sekitar mereka. Selanjutnya, dampak pada hubungan. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengganggu hubungan anak dengan keluarga, seperti berkurangnya waktu bersama orang tua atau saudara, memengaruhi hubungan pertemanan. Anak akan fokus ke gadget daripada berinteraksi dengan teman-temannya. Penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat membuat anak menjadi introvert. Mereka cenderung lebih nyaman di dunia maya atau daripada di dunia nyata. Kurangnya rasa percaya diri karena kurangnya keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam
membangun hubungan interpersonal. Ada banyak sekali permasalahan jika anak sudah mulai kecanduan teknologi. Namun, jika kita bisa berpikir cerdas, terdapat juga dampak positif yang dapat kita ambil. Salah satunya, 1. Akses informasi. Internet mempermudah anak-anak dalam memperoleh informasi secara cepat dan efisien. Mereka dapat mempelajari berbagai bidang, contohnya seni, sains, maupun sejarah, melalui platform pendidikan dan sumber daya online. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk dapat belajar secara mandiri, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperkuat belajar mereka. 2. Keterampilan digital. Penggunaan teknologi sejak dini mampu membantu anak-anak dalam mengasah keterampilan digital, seperti penggunaan perangkat elektronik dan kemampuan teknis seperti desain grafis dan pemrograman. Kompetensi ini dapat memberikan keunggulan dalam pendidikan dan karir, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah komunikasi. Teknologi termasuk aplikasi pesan dan media sosial memungkinkan anak-anak untuk tetap terhubung meski berjauhan. Melalui panggilan video, pesan, dan media sosial, mereka dapat menjaga hubungan sosial dan belajar keterampilan di era digital. Di samping dampak positif, juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama yaitu kecanduan. Lalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar dapat menyebabkan kecanduan teknologi bagi anak, seperti bermain game, menggunakan media sosial, atau menonton video, dan sering berinteraksi kepada teman. Kecanduan teknologi bisa menyebabkan anak mengabaikan waktu tidur, dan hal-hal yang berdampak buruk pada kesehatan fisik ataupun kesehatan mental. Yang kedua adalah isolasi atau kondisi sosial. Interaksi secara online dapat menggantikan interaksi secara langsung. Keterampilan pada anak seperti empati atau komunikasi verbal. Kecanduan teknologi dapat menyebabkan anak mempunyai emosi yang tinggi. Paling yang ketiga adalah paparan atau tindakan konten berbentuk. Seharusnya anak kalau dikasih teknologi atau gadget itu harus diawasi dengan orang tua. Dikhawatirkan ya kalau terlalu lama bermain gadget itu menjadi kecanduan. Negatif yang terakhir yaitu masalah kesehatan, utama pada penglihatan dan postur tubuh. Terlalu banyak menatap layar akan menyebabkan sakit mata atau rabun jauh seperti miopia. Saran dan kesimpulan yang dapat kita berikan pada pembahasan kali ini adalah penting bagi orang tua dan pendidik untuk mengawasi penggunaan teknologi oleh anak dan mengajarkan mereka cara menggunakan teknologi dengan bijak, sehingga manfaatnya dapat dimaksimalkan dan risiko dapat diminimalisir. Orang tua dan pendidik dapat membatasi waktu penggunaan gadget anak dan lebih mengenalkan konten-konten edukatif serta membuat komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak untuk memahami dampak dan kebutuhan anak terkait dengan penggunaan teknologi.